Katakan, apa ada seorang pemuda yang mendarat di pulau ini? Katakan, ayo cepat katakan. Sontoloyo. Kalau kamu tidak mau jawab, kupatahkan satu demi satu tulang-tulangmu. Ayo jawab. Gombal bodol. Katakan. Iya. Tabib muda itu dimasukkan ke penjara di bawah tanah. Di mana? Di balik bukit itu, Neng. Ada sebuah rumah. Pulau ini tidak terlampau besar untuk aku mencarimu atau membunuhmu. Kalau ternyata omonganmu itu bohong. Benar, Neng. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Jangan berlagak jago di sana. Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan! Jangan bunuh kakek saya! Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami? Kami dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Mahsyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena. Oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar. Bebaskan semua orang yang dipenjara bawah tanah. Maaf di sana. Mereka manusia-manusia bejat. Sangat bejat. Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Nyai yakin kakak Empu pergi semedi? Sejak kemarin, Kidarpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Jangan-jangan... Jangan khawatir, Nyai. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan diri dari kapal tenggelam. Jurumudi itu bisa selamat karena kebetulan mengapung di atas kepingan papan kapal. Ya sudah. Baik. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darbasura selalu mengganggu pikiranku? Hei! Ada apa? Maaf, Nyai. Kami kira maling yang mau menyusup ke dalam balai pusaka. Apakah tingkah laku saya seperti maling?
Maafkan saya, Nyai. Kakang Mahasyura menyuruh saya untuk membersihkan bilik pusaka padepokan sebelum berangkat bersemedi. Dan sekarang saya baru sempat. Saya heran, kenapa guru lebih mencintai Nyai Nila? Orangnya angkuh dan agak culas. Jaga mulutmu, Radi. Kalau sampai terdengar Gusti Empu, kamu bisa diusir dari Sugalu. Bukan begitu. Ini antara kita saja. Terus terang, saya lebih hormat sama Nyai Dewi Sintawati. Dia sangat bijak dan selalu memperlakukan kita seperti sanak kadangnya sendiri. Terus terang, saya sendiri agak ragu bahwa Nyai Dewi tega berbuat serong dengan geramnya. Sangat mungkin Ki Darbasura ikut bermain untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Sebab bukan rahasia lagi antara Nyai Dewi dan Ki Darbasura saling membenci. Dasyandriya. Lihat, apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka padepokan. Ready? Ada apa lagi? Maaf, Nyai. Rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam. Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Rencana Nyai sudah benar-benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahasyura meskipun dia sangat sakti? Selama ini, saya terpaksa berpura-pura mencintai dia karena saya butuh ilmunya. Tapi Kakang Mahasyura selalu melarang saya berlatih ilmunya dengan alasan perut saya. Bagaimana nanti dengan anak Kakang Mahasyura yang sedang Nyai kandung? Ini anakku. Aku sangat yakin anak yang aku kandung ini bukan anak Kakang Mahasyura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpasura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahasyura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugalu. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Anglingdarma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, mau apa Prabaswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Iya, terus terang. Kesetiaan Gusti Prabu Anglingdarma kepada negeri Malwapati mulai saya ragukan. Mungkin karena beliau hanya sebatas mantu dari Gusti Sepuh. Sebenarnya Gusti Patih jauh lebih berhak untuk menjadi raja. Karena kalau saja tidak ada sayembara memperebutkan mendiang Gusti Dewi Setiawati,
maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Angling Darma? Atau sebenarnya sudah batal? Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil, tanpa kemajuan setapak pun. Karena tidak adanya raja. Tidak, tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan, membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Angling Darma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku. Percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang Prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para Tumenggung dan Adipati. Adipati menerima laporan dari para kubu dan Bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar.
Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo. Tidak baik seorang raja harus memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak. Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak. Semua kitab pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Sejak Nyai Nila pergi, Ki Darpasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Ki Darpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergian Nyai Nila. Darpasura. Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugalu ini. Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan kau ungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang, kan? Galuh, jangan. Senang? Galuh, jangan Geli. Galuh, jangan Geli. Kakang, tunggu. Kakang, jawab dulu pertanyaanku. Ayo, ngaku saja, benar kan? Kakang, ayo. Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasamuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan.
Gusti Prabu. Guru menangis? Ah, Mana? Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru, bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan. Dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani. Yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar Durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Empu Ranggasuli. Dari perguruan Halimun Petak. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Petak. Tapi saya yakin, apa yang dilakukan Nila Saroya bukan karena dendam kepada Guru, tapi dendam dia kepada Sudamani. Apa maksud Prabu supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasyura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasyura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Bagaimana kalau Guru tidak mau menerima kita? Kita mengembara. Mungkin ke negeri Malwapati. Karena dari dulu Gusti Prabu Anglingdarma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Kakang, Malwapati masih belum kelihatan. Kakang! Kakang Seliwa! Kakang. Ada apa? Kakek, tolong kaki. Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. Jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Kakek. Racun, cepat ambilkan air. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Jangan berani
berani-berani menggoda kekasihku, Tantri? Saya juga mencintai Kakang Liwa ini. Kubunuh! Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Tantri, kami pasti akan kembali kemari. Kalau semua urusan kami sudah selesai. Siapa kamu? Berani berbuat lancang kepada Adiaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Ada urusan apa dengan kamu? Pengadilan Sedayu adalah pengadilan suci. Dan aku adalah kepanjangan tangan Betarari Sedayu sebagai wakil dewa. Bukankah aku telah memenuhi permintaan Empu untuk membuang istri tua Empu? Aku? Ya, bukankah Empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali? Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Iya, ada kau Adiaksa. Putih? Aku kangen padamu, Putih. Maafkan, hamba agak terlambat datang, Gusti. Jangan sebut saya dengan Gusti, Kakang. Shh, ada Bibi Emban. Kalian boleh istirahat, Emban. Baik, Gusti Putri. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku,
Terus teranglah, jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan Ramada Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Burungnya berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Prabu, ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro tita. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro tita. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh baginda raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantuku. Meskipun kau hanya seorang patih. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh, hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Balik Madring. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku?
Siap-siaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Dinda Prabu. Jangan, Kanda Prabu. Ampuni hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Latik Madrim. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba untuk mengikuti apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan dalam pengembaraan. Begitu hamba melihat ternyata Adi Prabu sudah memiliki kekasih baru, timbul kemarahan hamba. Ada semacam kecemburuan yang merasuk dalam diri hamba. Kamu mencintai Dewi Sekarwangi, Kakang Madrim? Tidak, Dinda Prabu. Ini ada kaitannya dengan Dinda Setiawati. Maaf, tiba-tiba hamba merasakan bahwa Adi Prabu sudah mengkhianati adik hamba, Dewi Setiawati. Pati obong yang dilakukan Dinda Dewi Setiawati beberapa waktu yang lalu, seolah-olah sengaja Adi Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi?
Adi Prabu juga mencintainya. Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi. Tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok. Tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya. Kita harus memeriksa seluruh tempat loh. Siapa tahu ada yang masih bisa kita temui. Ayo loh, kuatkan hatimu. Kita periksa bilik pusaka. Kakak. Suliwa dan Galuh Parwati, maafkan aku. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan Padepokan Sugara. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Karena hal itu akan merusak kewaspadaan. Siapa sebenarnya Sudamani? Dia salah seorang dari begitu banyak pendekar yang menginginkan saya. Kenapa dengan Kakang? Dunia persilatan memang sangat membingungkan, Galuh. Entah berapa perguruan dan pendekar yang menghendaki diri saya. Mungkin karena saya seorang tabib. Mereka mengira saya mampu membuat ramuan tertentu yang mereka inginkan. Lalu, kenapa Gusti Prabu membawa perempuan itu kemari? Sebenarnya hanya ingin menolong Nila Saroya yang menderita batin. Karena kejadian yang membuat aib pada dirinya. Dan guru dianggap paling mampu untuk menyembuhkannya. Tapi dia yang membuat kehancuran kepada keluarga saya. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup, tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Hoi, ada daratan! Arahkan kabel ke kanan! Kandor! Suruh anak-anak siapkan senjata! Siapkan senjata kalian cepat! Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Kalau pulau itu kosong, cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buah kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Manto, penuh. Cepat. Iya. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Kinebang dan kalian Tantri.